Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi
kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Bahkan pengharapan kami di dalam Engkau semakin ditambah-tambahkan. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Kami bersyukur pagi hari ini, bahkan kami semakin ditambah-tambahkan. Percaya kami, iman kami, kekuatan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, second coming, Tuhan datang pada kali yang kedua. Aku datang segera, kami percaya Tuhan datang segera. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk belajar. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Pengharapan kita akan penghakiman Tuhan. Pengharapan kita akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Merupakan pengharapan yang tidak akan sia-sia. Dan saudara, kalau kita memiliki pengharapan dan kesadaran akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, hanya oleh pertolongan dari Roh Kudus kita percaya bahwa hari itu akan datang. Bahwa hari itu akan ada. Dan ketika kita menaruh pengharapan kita sungguh percaya, Tuhan akan datang memerintah sebagai raja dan kemudian menghakimi orang hidup dan yang mati, maka kita akan hidup bijaksana, kita akan hidup berhati-hati, kita akan hidup dengan segala macam kekuatan kita untuk berjaga-jaga. Tetapi orang yang tidak percaya akan hari penghakiman, dia hidup sembrono, dia hidup tidak takut akan Tuhan, dia hidup di luar kebenaran, dan dia hidup tanpa satu pengharapan bahwa akan ada keberkatan Tuhan. Ketika kita mengetahui hari penghakiman itu ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup kita akan diadili, hidup kita akan dihakimi. Tapi orang yang sudah diampuni tidak akan tertuduh. Karena kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang sudah menjadi bagian di dalam penyelamatan dari Kristus tidak akan takut, tidak akan terintimidasi. Saudara, kalau tidak melakukan kejahatan, sekalipun polisi datang menangkap saudara, pihak dari kejaksaan ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, ingin mem-BAP saudara, saudara tidak akan takut karena saudara tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin saudara pernah melakukan kesalahan, tetapi di kitab putih daripada Tuhan, kitab kehidupan dari Tuhan, dia katakan pada tanggal sekian, bulan sekian, orang ini sudah datang sama saya. Dia sudah minta pengampunan sama saya dan sudah saya catat kesalahan dan dosanya, dia sudah minta ampun. Kalau dosa saudara sudah diputihkan, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk merasa takut. Hanya yang perlu kita lakukan adalah menjaga kehidupan kita tetap suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah saudara, tetapi Tuhan telah memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita setiap saat. Bahkan Tuhan telah memberikan satu nama yang kepadanya kita beroleh pengharapan untuk kita selalu datang minta ampun sama Tuhan. Kalau kita dapati di hadapan Tuhan dan di hadapan Roh Tuhan, kita sudah minta ampun, kita sudah belajar hidup benar, tinggal dalam pengharapan, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang mereka ada di dalam Kristus. Jikalau kita tahu hidup kita terbungkus oleh darah Yesus, jikalau kita tahu hidup kita terbungkus dengan kebenaran, maka di dalam Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Ketika kita percaya akan hari penghakiman, itu menolong kita untuk hidup berjaga-jaga dan berhati-hati supaya jangan terpeleset. Dan bahkan kita tahu bahwa kita harus mohon ampun setiap kita melakukan kesalahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan datang segera. Jikalau dia datang ke atas muka bumi ini, apakah dia akan mendapati iman di bumi ini? Apakah dia mendapati kita berjaga-jaga dan berdoa? Second coming, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Dalam rupa seperti apa? Apakah kita menjadi orang-orang yang
dihakimi ataukah kita menjadi orang-orang yang diberikan upah? Mari saudara, berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan Yesus datang segera. Firman Tuhan pada pagi hari ini di kitab Wahyu 18 hingga 22, di akhir dari kitab Perjanjian Baru di Wahyu 18 hingga 22. Judul yang saya berikan pagi hari ini adalah Aku Datang Segera. Second Coming of Jesus Christ. Dia datang sebagai Raja, dia mengalahkan musuh-musuhnya, dan dia akan memberikan upah bagi orang yang layak untuk menerimanya. Saudara, di dalam Wahyu 19 ada perjamuan kawin anak domba bagi semua yang sudah mempersiapkan diri sebagai anak darah yang bijaksana. Ini waktunya kita bersukacita dan bersorak-sorai karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau menjadi pengantin wanitanya Tuhan Yesus? Ayat 8 dikatakan, kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya saudara, orang hidup dibenarkan bukan karena perbuatan yang baik, tapi akibat dari pembenaran itu akibatnya adalah perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu yang menjadi gaun pengantin kita. Tanpa perbuatan baik, tidak ada gaun pengantin, saudara. Perbuatan baik tidak dihasilkan oleh kekuatan kita sendiri, tapi karena iman kita menerima Roh Kudus, maka kita menghasilkan perbuatan baik. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, kesaksian Yesus itu ada di dalam setiap perkataan firman. Kesaksian Yesus ada di dalam setiap kesaksian hidup orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, kalau kita percaya akan hari penghakiman, kita juga percaya akan perjamuan kawin anak domba. Bagi kita yang percaya tentang perjamuan kawin anak domba, kita menjadi orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa tidak akan takut, karena dia memiliki persiapan. Anak darah yang bijak, anak darah yang bodoh. Semuanya, kedua-duanya menantikan Tuhan. Tetapi perbedaan dari anak darah yang bijaksana dan anak darah yang bodoh, ketika yang bodoh itu menantikan Tuhan, dia tertidur. Sama dengan anak darah yang bijaksana, tertidur. Saudara, manusia secara lahiriah itu memiliki kelelahan, ketidakmampuan. Jadi kadangkala ada rohani kita tertidur. Tetapi perbedaan mereka berdua adalah yang satu punya persiapan, persediaan. Orang yang punya persediaan, artinya dia selama hidupnya dia menabung. Tapi orang yang selama hidupnya dia tidak menabung, dia memboroskan kehidupannya, hidup seenaknya, hidup dalam kedagingan, dan tidak berpikir dia harus menabung kehidupan yang penuh dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Juga pengurapan yang tetap tinggal di dalam diri. Itu saudara, mari saudara, tabung itu pengurapan. Tabung dengan cara apa? Berdoa bukan hanya sekedar kalau ada masalah. Kalau engkau ada masalah berarti engkau ada kekurangan. Nah saudara, seperti halnya tabungan. Artinya ada saving. Di dalam keadaan senang pun engkau tetap berdoa. Itu kamu saving. Pengurapan yang daripada Tuhan. Saving. Sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, ada perjamuan kawin anak domba. Dan juga ada kerajaan milenial. Kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun damai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, jika satu hari di hadapan Tuhan itu seperti 1000 tahun di hadapan manusia, makanya 1000 tahun di hadapan Tuhan itu pasti lama sekali. Dan saudara, si ular tua itu diikat, ditangkap, dan itu adalah kekalahannya yang luar biasa. Dilemparkan dalam jurang maut, lalu dimetaikan, ditutupi jurang maut supaya jangan ia menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Makanya di firman Tuhan dikatakan bahwa
Adanya saja suatu perkara di antara kamu adalah merupakan suatu kekalahan bagi kamu. Bukankah kamu akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Jadi saudara, persoalan-persoalan kecil remeh-temeh jangan sampai itu membuat kita terseret. Karena kita diberikan kuasa bukan saja untuk menjadi orang percaya, tapi kita akan menghakimi dunia ini. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi saudara-saudara, kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tapi untuk berkuasa. Bukan sekedar untuk berkuasa, tapi juga untuk memerintah. Dan sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa yang sangat-sangat-sangat lama. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Saudara, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama hanya disediakan bagi orang-orang yang betul-betul ditetapkan untuk memerintah bersama Kristus. Saudara, ini waktu yang sangat lama. Jangan sampai kita masuk di tengah-tengah orang yang tidak dibangkitkan. Saudara mau dibangkitkan? Ini saatnya hidup benar di hadapan Tuhan. Pastikan kita menjadi anak-anak yang menjadi mempelai Kristus, menerima pinangan dari Tuhan Yesus untuk menikah sebagai perjamuan kawin anak domba, sebagai mempelai yang dianggap sepadan untuk berdempetan dengan Kristus. Karena ada orang-orang mati lain tidak bangkit. Mereka selama tidak bangkit, ya mereka tidak tahu ada di mana, saudara. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi saudara, pastikan Anda dan saya jadi orang-orang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang-orang yang tidak bangkit, mereka mengalami kematian yang kedua. Orang-orang yang tidak lahir baru, orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus, mereka yang hidup di luar Kristus tidak akan mengalami kebangkitan. Mereka akan mengalami kematian kedua. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka yang dibangkitkan, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang yang percaya mereka adalah imamat yang rajani. Mereka menjadi imam-imam Allah, mereka juga memerintah sebagai raja. Saudara, perkataan ini bukan kaleng-kaleng, perkataan ini bukan janji manis. Perkataan ini akan terjadi. Pilihan ada pada saudara. Kalau saudara mau main-main, saudara mau tinggal di dalam kehidupan yang tidak normal, kehidupan yang masih jatuh bangun di dalam dosa, kehidupan yang tidak mau prepare, saudara tidak mau menabung apapun untuk mencapai kerajaan surga, saudara sama seperti perempuan bodoh yang tidak mau saving persediaan pengurapan di dalam hidup saudara. Kematian kedua akan terjadi bagi orang-orang yang tidak dibangkitkan, dan ini waktunya sangat lama. Penyiksaan itu pun akan menjadi sangat lama bagi mereka yang tidak bangkit. Orang-orang yang mati tapi tidak masuk di dalam kebangkitan pertama. Saudara, di dalam Wahyu 20, Tuhan menjanjikan ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci juga maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Tua itu yaitu iblis, mengikatnya 1000 tahun. Nah, saudara, inilah yang kita sudah bacakan tadi. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Dan kita lihat ketika kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi, maka kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Dan di sini saudara, bahkan di kitab Yesaya dikatakan, singa itu akan hidup berdamai satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dibangkitkan. Hidup tenang, hidup bahagia, dan mereka itu akan mengalami satu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Dan kerajaan 1000 tahun damai merupakan kerajaan yang sangat lama. Kita akan memerintah sebagai imam dan juga raja. Saudara yang diberkati, dalam Wahyu 20 hingga 21, akhir dari kehidupan dari iblis, setan, iblis tua yang berkuasa itu, setelah masa 1000 tahun berakhir, setelah seketika lamanya ia dilepaskan dari penjara, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jadi masih ada skenario lagi, bagaimana yang dia sudah diikat kemudian dilepaskan, yaitu ada peperangan Gog dan Magog
kemudian mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan antara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan dan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir ada tahta putih. Aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di sebuah tahta itu, di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang diberkati, kerajaan 1000 tahun damai sesudah kerajaan 1000 tahun damai, iblis yang sudah diikat dilepaskan seketika. Kemudian ada hari penghakiman yang terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Di tahta putih akan dibuka kitab kehidupan. Ini yang paling penting, saudara. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi ingat bahwa di dalam ucapan Yesus kepada jemaat-jemaat dikatakan, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, nama kita juga akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi ada nama kita tercatat, ada juga dihapus. Saudara, bagaimana nama kita bisa terhapus kalau kita sungguh-sungguh sudah hidup dalam penyesatan, sudah sungguh-sungguh hidup dalam penyembahan berhala, tidak mau hidup di dalam kekudusan, tidak mau hidup di dalam kasih yang mula-mula. Kita panas atau dingin, kita tidak mau hidup dalam penganiayaan. Jadi ada standar-standar kebenaran firman Tuhan yang itu kita harus kejar. Pastikan kalau sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, jangan sampai nama kita dihapuskan. Saudara, orang bisa merasa kok apakah dia sudah melanggar kehendak Tuhan atau tidak. Apakah dia secara konsisten, durhaka, meninggalkan kebenaran. Maka saudara bisa dipastikan bahwa orang yang konsisten, durhaka, dan mendukakan Roh Kudus, namanya bisa dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Tapi saya percaya bahwa kita bukanlah orang-orang yang terhilap. Kita memiliki nama kita di kitab kehidupan. Jangan sampai kita terhapus dari kitab kehidupan dan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Saudara, sesudah kerajaan 1000 tahun damai, iblis dilepaskan seketika lamanya, ada peperangan Gog dan Magog, kemudian hukuman yang terakhir bagi orang-orang yang benar-benar berkemenangan, dan kita akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Selanjutnya, langit yang baru dan bumi yang baru, dan kemudian ada Yerusalem yang baru. Lalu aku melihat langit baru, bumi baru, langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia itu, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihatlah, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, kekristenan adalah perjalanan. Kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan adalah yang awal dan yang akhir bersama dengan Tuhan. Mengawali bersama dengan Tuhan, mengakhiri bersama dengan Tuhan. Ingat, kemenangan akan kita peroleh kalau kita sudah melewati semua ujian-ujian dan tantangan dan didapati Tuhan kita tetap setia. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian janji Tuhan bagi orang-orang yang berkemenangan. Ingat saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang diingatkan kembali. Di ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala,
semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tuhan menggarisbawahi secara tegas orang-orang penakut. Kenapa orang penakut terhitung tidak masuk di dalam Yerusalem baru? Sebab orang penakut, dia tidak hidup oleh iman. Orang yang penakut menyimpan sebuah ketakutan. Dan ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Orang-orang yang penakut ada intimidasi. Orang-orang penakut dia menyimpan rasa tertuju di dalam hatinya. Orang-orang penakut dia sesungguhnya melakukan pelanggaran. Makanya dia takut. Orang-orang yang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta tidak akan mendapat bagian. Mereka mendapat bagian di api dan belerang. Ada kematian yang kedua. Saudara, jadilah orang-orang yang menantikan Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak masuk di dalam kematian yang kedua. Yerusalem yang baru di dalam kitab Wahyu 21, saudara, puncak dari segala sesuatu itu adalah Yerusalem yang baru. Saudara, maka datanglah seorang dari 7 malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan padaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh kemuliaan Allah, cahaya sama seperti permata yang paling indah, bahkan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-13 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia berkata dengan aku, mempunyai sebuah tongkat pengukur dari emas, dan untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbang dan temboknya. Kotanya itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama yaspis, kedua nilam, ketiga mira, keempat jamrud, kelima unam, keenam sardis, ketujuh ratna cempaka, kedelapan beril, kelima batu krisolit, ke-9 batu krisolit, ke-10 krisopras, ke-11 lazuardi, ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dari jalan, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa itu akan berjalan ke dalam cahayanya, di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan, hormat, dan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tetapi orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wow, saudara. Bahkan lantai terdiri dari emas, gerbangnya 12 mutiara. Bahkan tembok, saudara, kota itu dihiasi dengan segala permata, dengan 12 dasar dari batu-batu permata. Saudara, ku mau di sana. Amin. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Pastikan nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Yerusalem baru menjadi bagian kita. Amin. Akhir dari firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, kedatangan Tuhan Yesus, jangan memeteraikan perkataan membuat ini dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Yang ayat 11 ini membuat jantung saya berdebar-debar, karena Tuhan ingatkan, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat.
Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Ayat 15, perhatikan saudara. Tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di rumah. Aku Yesus telah mengutus malaikutku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan membuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan akan datang sebagai Raja yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Pastikan nama engkau dan saya tercatat di dalam kitab kehidupan dan tidak pernah dihapuskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Perjamuan kawin anak domba, iblis dihukum, kemudian ada kerajaan 1000 tahun damai, dan kemudian Tuhan akan memberikan Yerusalem baru bagi setiap kami, dan kebangkitan bagi orang-orang yang akan memerintah sebagai imam-imam dan raja. Ada kematian kedua bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya. Kami berdoa agar nama kami tidak dihapuskan dari kitab kehidupan. Jika kami menghadapi tahta putih, tahta penghakiman daripada Tuhan Yesus Kristus, Engkau dapati kami tetap ada di dalam kitab kehidupan. Nama kami tidak terhapus. Dan orang-orang yang layak untuk menerima mahkota kemuliaan, mereka akan tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, ini adalah hari-hari di mana kami harus mempersiapkan diri dengan kain lenan halus sebagai pakaian jubah pengantin kami. Kami menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Kami angkat tangan kami, memohon kekuatan daripada Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan, orang-orang yang tidak dihakimi, orang-orang yang tidak dihukum, tapi menjadi orang-orang yang beroleh kemurahan. Kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Tuhan datang segera. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi dan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, menaruh kekuatannya kepada kami sehingga kami kuat dan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan adalah Raja kami, Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tuhan Yesus datang segera dan kami didapati siap untuk menyambut kedatangan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang sudah menyertai, memimpin, membimbing kami sehingga kami dapat merenungkan kitab perjanjian lama hingga kitab perjanjian baru. Kami menaruh iman percaya kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia dan setia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus datang segera, kami akan berkemenangan dan kami lebih daripada pemenang. Kami ditetapkan menjadi pemenang oleh karena Yesus sudah menang. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan kami terima di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, yang setia dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus datang segera. Sambut kehadiran Tuhan. Pastikan kita tidak tertuduh, tapi kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Dan kita layak untuk menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tetap kuat, tetap semangat, nantikan Tuhan. Tuhan baik. Amin.